Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Karyaku Channel, di dalam ibadah Minggu 10 malam dalam benturan Roh Kudus. Marilah kita terus menerus masuk dalam hadiratnya, di dalam Minggu yang kudus, karena kita tahu kita butuh Roh Kudus.
terkasih di dalam Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita di malam mesbah ini dalam pencurahan Roh Kudus atau mesbah malam pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan bagi kita yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dengan tema ceritakanlah perbuatan Allah. Jadi kita dituntut di sini menceritakan perbuatan Allah. Ya, pasti kita mampu menceritakan karena ada Roh Kudusnya bagi kita. Pentakosta adalah suatu dari 3 hari raya utama yang dirayakan umat Allah di dalam perjanjian lama. Umat berkumpul dan beribadah pada hari pertemuan kudus, sehingga tidak ada yang melakukan pekerjaan berat. Pentakosta dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah. Berarti ini bersejarah penting dan harus diketahui. Karena itulah kita menemukan dalam teks di bawah bahwa orang-orang saleh berkumpul untuk turut serta dalam perayaan Pentakosta. Mereka adalah orang-orang saleh Yahudi yang berasal dari berbagai bangsa. Artinya, Yerusalem sedang dipenuhi oleh banyak orang dari ragam negeri. Peristiwa ini luar biasa. Maka tak mengherankan jika peristiwa spektakuler yaitu bunyi tiupan angin keras dan lidah-lidah api nyala membawa banyak orang segera berkerumun. Ini sudah konteks perjanjian baru. Mulai dibaca dalam Kisah Para Rasul. Mereka tercengang akan peristiwa itu. Apalagi ketika para rasul berbicara dalam bahasa asal mereka masing-masing. Ya. Mampu mereka menyampaikan bahasa-bahasa ya mereka, padahal yang berkumpul di situ bukan orang Galilea. Ya. Maka tercenganglah mereka. Galilea pada umumnya berpenduduk orang Samaria yang dianggap tidak kudus karena berdarah campuran dan bukan murni keturunan Yahudi. Dari sini muncullah anggapan bahwa tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Ini perdebatan dan perbincangan. Namun Pentakosta memperlihatkan atau hari Pentakosta memperlihatkan bahwa karya Roh Kudus memutarbalikkan pandangan orang Yahudi. Ini adalah cara Allah yang spektakuler. Ia mencurahkan Roh Kudusnya untuk meneguhkan para murid Tuhan Yesus sebagai pribadi-pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi saksi. Ya, orang yang dianggap rendah dan lemah ternyata dipanggil dan diperlengkapi oleh Tuhan. Tugas murid Tuhan Yesus untuk bersaksi dimuliakan dari kota Yerusalem pusat sampai peribadahan di Yahudi. Kota yang telah menolak dan menyalibkan Yesus Kristus. Kita semua adalah saksi Kristus bagi orang percaya kepada Tuhan, yang disempurnakan Roh Kudus untuk menyaksikan perbuatan besar Allah. Mari kita menyadari apa saja yang dikerjakan Allah dalam ciptaan kita, di dalam diri kita. Segala perbuatan itu kepada setiap orang, mari kita bersaksi, mulai dari menceritakan kebaikan Allah yang telah mengubah hidup kita. Jadi saya percaya, saudara yang terkasih, jikalau Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri kita, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti pribadi kita berbeda. Pasti berbeda, karena Allah mampu mengubah kehidupan kita yang tanda kutip dulunya tidak berpadanan kepada Tuhan, banyak melakukan penyimpangan. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita, ada gaya hidup yang baru, ya, bisa hidup tenang, bisa menerima diri, bisa mengampuni dan lain sebagainya. Maka hal ini, mari kita menceritakan kedahsyatan Tuhan. Mengapa kita bisa
memiliki perubahan? Ya karena Roh Kudus itulah yang berperan, yang bertata di hati dan pikiran kita, sehingga kita berbeda kepribadian kita ketika kita menghidupi kehidupan yang lama. Ya mungkin kehidupan lama Anda sendiri, kita sendiri yang tahu seperti apa. Tetapi karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang mengubahkan kehidupan kita, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa men-self control itu karena Roh Kudus yang senantiasa mengubah hidup kita, mengkontrol hidup kita, sehingga kita sedikit demi sedikit bisa hidup berpadanan seperti Kristus yang kita yakini. Roh Kudus itu yang memang tidak bisa secara analogikanya, nggak bisa dia diwujudkan seperti apa, tapi dia seperti hembusan angin yang masuk dalam hidup kita. Dia yang akan bertata dan mengkontrol kehidupan kita. Ya kita harus mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah kepribadian Allah dalam ketritunggalannya. Ya, yang mana satu kesatuan unit yang tidak dapat dipisahkan. Maka ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya itulah yang diutus bagi orang-orang percaya untuk bisa bertahan dalam hidup ini, dan juga di dalam melanjutkan misi Allah akan dunia ini. Jadi mari saudara yang terkasih, kita menceritakan perbuatan Allah yang dahsyat dalam hidup kita, terutama dalam diri kita dulu. Bagaimana kita mengalami kuasa Allah itu secara pribadi, yang dulunya kita banyak melakukan pelanggaran, pertentangan terhadap Tuhan, tetapi ketika Roh Kudus sudah masuk dan menjamin kita, kita menjadi manusia yang lama, kita menjadi manusia yang baru, kita diubahkan menjadi pribadi yang baru, dan step demi step kita diubahkan. Maka kepribadian kita yang lama itu kita tinggalkan, bukan kuat dan bukan karena gagah, tetapi karena Rohnya Allah adalah yang memampukan kita untuk bisa menjadi pribadi yang seperti Kristus adanya, penyabar, sabar, mampu mengampuni dan sebagainya. Tidak perlu panjang dipaparkan di sini, tetapi kita setelah kita merasakan lawatan Allah lewat Roh Kudusnya, pasti kita diubahkan. Dan inilah perbuatan-perbuatan Allah yang perlu kita saksikan, yang perlu kita ceritakan pada orang lain. Ya mari kita tidak jemu-jemu menceritakan perbuatan Allah dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman ini, marilah kita menceritakan perbuatan Allah yang ajaib, yang mana Roh Kudus itulah yang mengubah hidup kita, sehingga kita pada saat ini ada anugerah. Namanya
persekutuan kita misbah ke 10 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.